Tidak peduli seberapa banyak bukti yang ada bahwa kita telah berhasil menjalani hidup, pekerjaan, atau bahkan suatu hubungan, masih banyak dari kita memegang keyakinan yang salah bahwa kita sebenarnya tidak mampu atau tidak sepintar yang orang lain pikirkan. Penelitian menunjukkan bahwa 70% orang pernah mengalami hal ini. Dan apakah kamu juga merasa bahwa kesuksesan yang selama ini kamu raih adalah murni keberuntungan dan bukan karena kerja kerasmu? Atau kamu merasa bahwa kamu tidak secerdas, sekreatif, atau berbakat seperti yang orang lain pikirkan? Dan hal itu dibarengi dengan ketakutan bahwa suatu hari nanti orang-orang akan tahu bahwa kamu hanyalah seorang penipu yang tidak berhak mengakui segala prestasi dan keberhasilan kamu. Jika kamu merasakan hal ini, maka kemungkinan besar kamu sedang mengalami apa yang namanya imposter syndrome. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan sindrom ini? Imposter syndrome adalah kondisi psikologis di mana seseorang merasa tidak pantas meraih kesuksesan yang telah dicapainya. Orang dengan sindrom ini justru merasa was-was dan takut seolah suatu hari orang-orang akan tahu bahwa dirinya hanyalah seorang penipu yang tidak berhak mengakui segala prestasi dan keberhasilan yang diraih. Atau dengan kata lain, orang yang mengalami sindrom ini selalu mempertanyakan dirinya sendiri atas segala pencapaiannya. Ia merasa kesuksesan yang diraih merupakan bentuk dari keberuntungan atau kebetulan semata, dan bukan karena kemampuan yang dia miliki. Sindrom ini pertama kali diteliti oleh psikolog Pauline Rose Clance dan rekannya pada tahun 70-an, di mana sindrom ini digunakan untuk menggambarkan wanita dengan prestasi yang tinggi dan merasa seperti penipu akan prestasinya. Dan meskipun awalnya penelitian ini hanya ditujukan pada wanita, penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pria juga mengalami hal ini. Oleh sebab itu, jenis kelamin bukan merupakan faktor yang berkontribusi terhadap munculnya sindrom ini. Jika kamu pernah mengalami sindrom ini, maka kamu tidak sendirian. Penulis Maya Angelou, penyanyi serta penulis lagu David Bowie, petenis Serena Williams, aktris Natalie Portman, dan aktor Tom Hanks, dan banyak selebriti lainnya pernah mengalami perasaan ini dalam karir mereka. Beberapa psikolog menuturkan bahwa ada sejumlah faktor yang dapat memicu terbentuknya sindrom ini. Di antaranya, orang yang merasakan sindrom ini selalu merasa kurang percaya diri. Misalnya, ketika mengalami kesuksesan, maka orang tersebut akan berpikir bahwa saya tidak layak atau saya tidak pantas menerima ini. Selain itu, sindrom ini juga dikaitkan dengan pola asuh dalam keluarga. Ketika anak tumbuh dalam keluarga yang terlalu mengedepankan suatu pencapaian intelektual dan tidak mampu mengajarkan anak tentang bagaimana merespon kesuksesan maupun kegagalan, maka akan menjadi lahan subur sindrom ini untuk berkembang. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang dari beberapa kelompok etnis mungkin lebih berisiko terkena sindrom ini ketika mereka merasakan diskriminasi saat mencapai suatu kesuksesan. Faktor lain adalah tuntutan atau tekanan dari masyarakat yang tidak berdasar tentang pentingnya kesuksesan yang dapat memicu pemikiran yang keliru bahwa seseorang akan berharga hanya jika ia berhasil. Seseorang dengan imposter syndrome juga merasa tertekan dengan label bahwa ia adalah orang cerdas, sehingga ia harus selalu mencapai ekspektasi tersebut. Sindrom ini juga dialami pada mereka yang cenderung perfeksionis, yang selalu mempunyai standar yang terlalu tinggi untuk diri mereka sendiri. Akan tetapi, mereka kemudian merasa malu atau kecewa ketika gagal. Dan seorang perfeksionis tidak pernah merasa puas dengan pencapaiannya dan lebih memilih untuk fokus pada kesalahan atau kegagalannya. Para ahli tidak mengklasifikasikan sindrom ini sebagai gangguan kesehatan mental, tetapi lebih mengarah pada kesalahan berpikir yang dapat menyebabkan keraguan pada diri sendiri. Akan tetapi,
Jika dibiarkan, gejala-gejala dari sindrom ini tentu dapat mengganggu performa seseorang dalam kehidupan nyata. Misalnya, ketika berada dalam dunia kerja, kamu mungkin akan merasa khawatir performa dari pekerjaanmu tidak bisa memenuhi ekspektasi rekan kerja atau atasan kamu. Rasa khawatir yang seperti ini bisa menyebabkan kamu berhenti melakukan hal-hal yang lebih menantang karena takut melakukan kesalahan. Perasaan-perasaan itu dapat menjadi stresor dan juga dapat memicu munculnya kecemasan. Bisakah sindrom ini disembuhkan? Sekali lagi, sindrom ini bukanlah gangguan mental. Akan tetapi, jika kita mengabaikan gejalanya, maka kita bisa mengalami masalah psikologis yang sangat serius. Oleh sebab itu, kamu dapat membicarakan perasaan ragu atas keberhasilan dan ketidakmampuan dirimu pada keluarga atau orang yang kamu percayai. Berusahalah untuk mengembangkan pemahaman bahwa kesempurnaan bukanlah hal yang utama, karena yang terpenting adalah melakukan yang terbaik. Berhenti meragukan dan teruslah menghargai kemampuan dirimu sendiri. Kamu harus menerima bahwa perfeksionisme itu adalah hal yang tidak mungkin, dan terimalah kekuatan dan kelemahanmu. Tidak ada yang sempurna, dan kesalahan adalah bagian hidup yang tidak bisa terhindarkan. Tuliskan hal-hal yang telah berhasil dilakukan dan berikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Sesederhana apapun capaiannya, kenalilah dan rayakanlah kesuksesan itu. Ingatlah bahwa tak satu pun dari kesuksesan yang telah kamu raih itu datang secara tidak sengaja. Kita tahu bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan akan memicu perasaan rendah diri. Jika kamu mencoba menampilkan gambar di media sosial yang tidak sesuai dengan siapa dirimu yang sebenarnya, atau menunjukkan hal-hal yang sama sekali tidak mungkin dicapai, itu hanya akan membuat kamu merasa sebagai penipu dan akan semakin memperburuk sindrom ini. Pengamatan klinis yang dilakukan oleh Kleins juga mengungkapkan bahwa tingginya tingkat kecemasan, depresi, dan ketidakpuasan akibat sindrom ini telah mendorong banyak orang untuk mencari bantuan profesional. Oleh sebab itu, jika kamu merasa khawatir tentang dampak dari sindrom ini pada kehidupan kamu, maka kamu dapat berkonsultasi dengan psikolog atau profesional kesehatan mental lainnya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Bagi kamu yang tertarik dengan video-video pengembangan diri berdasarkan kacamata sains, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar kami lebih bersemangat untuk menciptakan konten-konten yang bermanfaat khusus untuk kalian. Okay, see you on the next video.